Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Kita semua bisa berkumpul di tempat yang Allah cintai, Allah rahmati, yaitu di salah satu dari rumah Allah. Baik, hari ini insya Allah Ana akan menjelaskan beberapa perubahan yang terdapat di bagian tahfidz. Baik, sebelumnya sengaja Ana membawakan slide yang dulu, kalau masih ingat, di awal Ana sosialisasi program tahfidz slide-nya sama, karena supaya kita bisa melihat perbedaan yang ada di program. Baik, pertama-tama kita dengarkan nasihat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, berkata, "Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya, dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu." Mungkin ini masih ada hubungan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dadu terkait pendidikan anak-anak kita, bahwa kita tidak bisa gantungkan pendidikan anak-anak hanya di sekolah, karena di sekolah waktunya terbatas, waktunya sempit. Sedangkan kalau kita ingin anak kita berubah menjadi anak yang soleh, tidak bisa hanya dari sekolah. Semua harus bersinergi, baik sekolah dan juga orang tua yang ada di rumah. Baik, kita mulai beberapa perubahan. Nah, ini slide presentasi yang Anda sampaikan dulu di awal, ini yang lama, bahwa kelas baca Al-Quran kita bagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase 1, 2, dan 3. Fase 1 ada di kelas 1 dan 2. Di fase ini fokus diajarkan mengenai huruf, Bapak Ibu mungkin bisa mencari posisi yang mudah untuk membaca, atau mungkin kita munduran sekali. Kita munduran dekat ini. Ya. Silakan maju. Baik, supaya informasinya bisa lebih diterima bisa lebih akurat sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, Anda lanjutkan. Jadi ini fase-fase baca Al-Quran di periode yang lalu, di periode awal, ketika STQ mulai dari bulan Juli sampai di bulan September akhir, yaitu kelas 1 dan kelas 2 diajarkan untuk mengenal huruf sesuai makhraj sifat, ijmamul harokat, dan kaidah hukum-hukum tajwid. Yaitu di sini dikenalkan jilid at-tilawah, yang mungkin sudah familiar untuk Bapak Ibu. At-tilawah ada yang 1, 2, 3, dan seterusnya sampai yang ke-6. Lalu di fase 2, kelas 3 dan 4, di fase ini fokus membaca Al-Quran, karena sebelumnya kita menghilangkan jilid 5 dan 6. Jadi hanya sampai jilid 4. Jadi diharapkan kelas 1 dan 2 selesai sampai jilid 4. Di kelas 3 dan kelas 4 fase kedua itu sudah membaca Al-Quran. Lalu di fase ketiga tinggal memantapkan, tinggal mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dan selama perjalanannya dari bulan Juli, Agustus sampai September terakhir ini kita evaluasi di internal terkait
kelas baca Al-Quran ini. Sehingga terjadilah perubahan, bahwa kelas membaca Al-Quran yang tadinya dibuat 3 fase menjadi 2 fase. Ada kelas atas, ada kelas bawah ibaratnya. Kelas bawah itu kelas 1, 2, dan 3. Di fase ini fokus diajarkan mengenal membaca huruf sesuai makhraj dan sifatnya, itsmamul harakat, kaidah tajwid, dan bacaannya akan dikoreksi secara menyeluruh jika terdapat kesalahan, baik kesalahan yang jali, yang besar, ataupun kesalahan yang kecil. Jadi jilid yang tadinya at-tilawah sampai jilid 4, setelah dievaluasi harus sampai tuntas jilid ke-6. Karena setelah perjalanan kemarin yang lulus jilid 4 langsung baca Al-Quran, itu bacaan Al-Qurannya masih perlu pendampingan karena bacanya masih pelan-pelan, karena baru mulai bisa membaca Al-Quran. Jadi diharapkan dengan ditambah jilid 5 dan 6 lebih menyempurnakan bacaannya. Karena di jilid 5 dan 6 banyak materi-materi yang bisa dibilang tidak bisa dianggap remeh, tentang mad, lalu tentang ayat-ayat yang gharib. Sehingga dimunculkanlah lagi jilid 5 dan 6 untuk di kelas bawah. Dan untuk di kelas atas 4, 5, 6 diharapkan tadi selesai jilid 6 itu kelas 2 sudah selesai insyaallah. Jadi kelas 1 dan kelas 2 dia fokus jilid tilawah saja, dan tanpa dibebani baik pengampu halaqahnya ataupun orang tua dibebani untuk sabak, untuk menambah hafalan, tidak dibebani, supaya pengampu halaqah juga fokus di kelas membimbing dekinya aja, supaya kelas 2 itu target 6 jilid itu selesai di kelas 2. Insya Allah bisa, karena sekarang di perjalanannya kelas 1 sekarang itu jilid 1 sudah selesai, dan jilid 2 sudah sampai yang paling rendah di halaman 20. Jilid 2-nya berarti sudah jilid 2. Dengan asumsi harapan kita nanti naik kelas 2 sudah sampai jilid 4. Tapi itu dengan harapan, dengan catatan fokus, tidak dibebani sabak. Jadi di kelas dia hanya baca bareng-bareng aja, sembari menghilangkan jenuh. Backing terus, jadi jenuh kita baca bareng surat An-Nas misalnya, semua bareng-bareng baca bareng surat Al-Ikhlas misalnya. Ini fase yang baru. Nah, ini kemarin target tahfidz. Untuk target tahfidz yang lama, ini target yang lama. Target kelas 1 tahfidznya dibebani dari Al-Fatihah lalu ke juz 30, An-Nas sampai Al-Alaq. Di kelas 2 ada beban menghafal dari At-Tin sampai Al-Mutaffifin, begitu juga seterusnya sampai kelas 6. Dan untuk yang baru, nah ini target yang baru. Jadi untuk tahfidz kelas 1 dan kelas 2 tidak kita bebankan untuk menghafal, karena fasenya masih fase membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran. Walaupun misalnya bapak ibu ingin anaknya punya hafalan di rumah, boleh, silahkan dilakukan di rumah, didampingi anaknya. Enak kita hafalkan Al-Kafirun misalnya, bareng-bareng sudah hafal, Masya Allah. Karena nanti juga ini harapannya nanti ketika pembagian rapot nanti akan kita ujikan hafalan anak-anak. Walaupun kelas 1 kita coba tes hafalannya sendiri-sendiri sudah sampai surat apa seperti itu. Dan itu tidak dibebani. Jadi sifatnya tidak wajib. Karena di sekolah pun hanya membaca bersama saja. Baca bareng-bareng dari Al-Fatihah sampai Al-Ghasyiyah setengah juz. Di kelas 2 baca bareng lagi, dilanjutkan dari Al-A'la sampai An-Naba, selesai juz 30. Ini cuma metode baca bareng, jadi tidak dibebani sabak. Mulai kelas 3 barulah mulai praktek bacanya mandiri, karena diharapkan kelas 3 tadi jilid 6 sudah selesai. Jadi kelas 3 sudah baca Al-Quran, mulai dia punya hafalan, mulai dibebani sabak juz 30. Dan insya Allah ini sangat mudah insya Allah, apalagi kalau bacaannya sudah didukung, bacaannya sudah baik. Untuk menghafal 1 juz setahun itu insya Allah mudah, insya Allah. Dan begitu juga kelas 4 bertahap
lanjut juz 29, kelas 5 juz 28, dan kelas 6 di target terakhir juz 27. Jadi dapatlah 4 juz dengan murojaah yang selalu kita rutinkan supaya tadi hafalan lamanya tidak mudah hilang dengan manzil. Nah, sekarang di sekolah kita memiliki skala prioritas. Jadi yang pertama skala prioritas kita adalah beki. Karena sabab hafalan baru memang penting, tapi ada yang lebih penting dari sabab, yaitu sabki. Memurojaah hafalan yang baru dihafal kemarin-kemarin. Dan sabki penting, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu manzil. Memurojaah hafalan yang sudah lama. Dan manzil itu penting, ada yang lebih penting lagi, yaitu bacaan Al-Qur'annya. Dan dengan ini kita bertahap. Jadi ketika anak setor nanti di halaqah ataupun nanti dengan bapak ibu di rumah, tolong bekinya diperketat. Karena tidak boleh lanjut manzil kalau bekinya salahnya masih banyak. Karena akan percuma, nanti hafalannya berantakan nanti. Karena bacaan Qur'annya yang masih banyak salahnya. Begitu juga manzil. Kalau manzilnya banyak yang lupa, nggak boleh lanjut sabki. Jadi manzilnya aja fokus diulang. Begitu juga sabki, tidak boleh lanjut sabab kalau sabkinya tidak lancar. Jadi baru boleh sabab kalau bekinya lancar, manzilnya lancar, sabkinya lancar, baru boleh sabab, baru boleh menambah hafalan baru. Dan porsi menambah hafalan baru tidak banyak, kecuali di halaqah yang hufad saja. Di anak alhamdulillah sudah sampai setengah halaman sekali menghafal, dan di yang lain juga ada yang 1 halaman sudah sampai, alhamdulillah. Di akhwat sudah sampai 1 halaman per hari untuk sabaknya. Itu pun diperketat lagi. Bekinya dulu bagaimana, manzilnya bagaimana, sabkinya bagaimana, baru boleh sabak. Seperti itu. Dan di sini kita titik beratkan untuk manzil itu lebih banyak di rumah atau kita bagi 2. Karena anak ingin melibatkan antum semuanya di rumah supaya seimbang. Pahalanya di sekolah ada, sebagai orang tua juga dapat mendampingi manzil di rumah. Insya Allah nggak lama. Kita mengharapkan manzil itu maksimal 1 anak di sekolah itu 1/4 juz maksimal, kurang lebih 5 halaman yang kita bisa simak di sekolah. Karena idealnya manzil itu 1/10 dari hafalan, idealnya. Jadi kalau hafalan ananda itu sudah sampai 10 juz, berarti sekali manzil itu satu juz. Berarti kalau disetor di sekolah 1/4 juz, 3/4-nya setor di rumah. Seperti itu. Karena kalau 1 juz disetor di sekolah, waktunya nggak cukup. Insya Allah nggak lama. 1/4 juz itu kalau kita simak lancar, insya Allah 15 menit nggak sampai 5 halaman, insya Allah. Tapi kalau 1/4 juz, halaqah kita 10 sampai kurang lebih 10 orang, insya Allah cukup dalam satu jam. Baik, ini tadi urutannya. Beki dulu. Kalau bekinya lancar boleh manzil. Kalau manzilnya lancar boleh sabki. Kalau sabkinya lancar boleh sabak. Seperti itu. Baik, di sini Ana mengutip dalil-dalil tentang pentingnya baca Al-Quran. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW agar membimbing seseorang yang terjatuh pada lahan. Nabi SAW mendengar seorang membaca Al-Quran, kemudian terjatuh pada lahan. Beliau SAW bersabda, bimbinglah saudaramu. Padahal ketika zaman Rasul SAW tidak ada yang namanya lahan jali. Lahan itu kesalahan membaca Al-Quran, lahan jali. Sebenarnya anak ingin kalau waktunya cukup, anak sampaikan jenis-jenis lahan supaya bapak ibu juga ada bayangan. Lahan jali itu yang mana, lahan khofi itu yang mana. Iya, ada yang bisa ditoleransi,
Yang khafi insya Allah bisa ditoleransi walaupun tetap salah seperti itu. Dan yang jali itu tidak bisa ditoleransi karena kesalahannya bisa sampai mengubah makna. Lalu yang kedua, perkataan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, bacalah oleh kalian Al-Quran dan janganlah terjatuh pada lahan. Diingatkan lagi lahan, kesalahan. Lalu dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, beliau memukul anak. Insya Allah ini memukul yang mendidik, bukan memukul yang keras. Memukul anak-anak mereka apabila melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Lalu ada lagi dari kebiasaan para guru di Madinah pada masa salaf adalah mereka menghukum pelajar dengan lahan lebih berat daripada pelajar yang lupa setoran hafalan. Jadi kalau lupa hafalan itu hukumannya lebih ringan daripada yang sampai jatuh kepada kesalahan yang mengubah makna. Dahulu para guru di Madinah menghukum 1 pukulan untuk kekeliruan hafalan dan 6 pukulan untuk lahan. Jadi dari dasar ini semualah kita skala prioritaskan yang tadi, baca Al-Quran dulu. Karena wallahi kita malu kalau sampai sekolah di STQ yang notabene sekolah tahfidz Quran tapi bacaan Al-Qurannya masih banyak yang salah seperti itu. Walaupun hafalannya banyak, misalnya sudah 2 juz, tapi ketika store bacaannya subhanallah masih banyak yang harus dikoreksi. Jadi di sini kita ingin memutuskan mata rantai seperti itu. Kita ingin mulai dari awal, beginya dulu, baru mulai sabak. Baik. Dari dasar ini jugalah akhirnya timbul di awal-awal lalu, awal bulan, istilah berhenti sabak, berhenti untuk menghafal. Kenapa? Karena berdasarkan dari skala prioritas yang tadi, kita hentikan dulu, selesaikan dulu yang masih jilid at-tilawah, selesaikan sampai 6. Dan jika sudah selesai, silahkan mengajukan ujian beki yang terakhir. Karena nanti setelah jilid 6, setiap jilid itu ada ujiannya. Jilid 1 setelah selesai ujian, jilid 2 selesai ujian, sampai jilid 6 selesai ujian. Setelah itu baca Al-Quran, dibimbing terus di rumah, di halakoh juga dibimbing. Jika sudah siap, diajukan ke ujian jilid akhir, ujian beki yang terakhir. Inilah untuk syarat sabak. Jika lulus baru boleh sabak. Jadi bacaannya kita standarkan sebagaimana standar yang kita harapkan. Nah, syarat sabaknya apa? Insya Allah mudah syarat sabaknya. Yang pertama, menyelesaikan jilid at-tilawah. Bagi yang masih at-tilawah, selesaikan dulu 1, 2, 3 sampai ke 6. Setelah selesai jilid 6, kita ujian lagi, namanya ujian beki baca Al-Quran yang terakhir. Untuk fasenya tadi ada fase 1 dan fase 2. Fase 1 kelas 1, 2, dan 3 ujiannya hanya membaca bacaan yang sudah disiapkan oleh tim penguji. Dibaca, nanti setelah dibaca kita nilai apakah anak ini dari bacaan tadi layak untuk menghafal atau masih belum layak, harus diulang lagi seperti itu. Dan untuk fase yang kedua kelas 4, 5, dan 6 di sini ada ujian teori dan ada ujian praktek. Ujian prakteknya sama, cuma ada tambahan ujian teori saja. Ujian teorinya mencakup kaidah-kaidah hukum tajwid, nun sukun, tanwin, mim sukun, lalu idgham, lalu mad, semua kita ajarkan dan kita ujikan ketika sudah siap. Jadi anak dengan pengampu halakoh semua yang ada di sekolah sedang berjuang, terutama di kelas atas, sedang berjuang untuk mengilmui anak-anak supaya ketika ditanya, "Nak, hukum izhar itu seperti apa ya, Nak?" Dia bisa jawab dengan baik. Oh, izhar itu hukum nun sukun atau tanwin bertemu huruf izhar, ayah. Huruf izhar apa aja, Nak? Hamzun, hamzah, ha, ain, ha, ghain, fa.
Contohnya yang seperti ini nih ayah. Nah, seperti itu kan yang kita harapkan. Karena sebelum ini subhanallah, anak coba tanya ke anak-anak, tahu nggak hukum idgham di gunnah? Nggak tahu, subhanallah. Padahal sekolahnya di STI. Jadi diharapkan nanti lulus dari STI sudah mempunyai bekal yang bagus, bacaan Al-Qur'annya bagus, bisa menjawab ilmu-ilmu tajwid jika ditanya. Syukur-syukur dapat hafalan 4 juz. Tapi kalau tidak, itu bukan target utama. Yang penting bacaan Al-Qur'annya sudah baik, insyaallah. Jadi lulus, bisa teruskan di pondok sini, alhamdulillah, terus dijaga bacaan Al-Qur'annya. Jika memang qadarullah harus keluar, dia sudah punya modal, sudah punya bacaan Al-Qur'an yang baik, insyaallah. Baik. Nah, untuk manzil tadi diingatkan lagi, di sekolah hanya melakukan setoran manzil 1 atau 2 kali saja setiap pekan. Jadi asumsinya kalau tadi sekali setor manzil 1/4 juz, berarti kalau mau sepekan mutar 1 juz, 1/4 juz pertama atau kedua mungkin di rumah. Nanti yang di sekolah 1/4 juz ketiga dan keempat. Seperti itu seterusnya. Ataupun kalau yang sepekan sekali, misalnya pengaku halakonya ingin fokus di beki, jadi sepekan sekali aja nih manzilnya, berarti 3 kali manzil di rumah, 1 kali manzil di halakoh. Seperti itu, kita bagi tugas. Dan insya Allah cara seperti ini bisa lebih efektif, supaya anak-anak bisa lebih dekat dengan orang tuanya, lebih juga peduli dengan orang tuanya pun juga nanti akan mendampingi. Ayo nak, kita manzil dulu nak, habis subuh misalnya. Kita manzil dari surat apa PR-nya? Oh, dari surat ini sampai ini, ayo kamu siapkan dulu. Misalnya kasih waktu 15 menit, siapkan dulu. Kalau sudah siap baru kita setor. Seperti itu. Baik, jazakumullah khairan. Itu tadi beberapa perubahan yang ada di tahfiz. Dan untuk sistem pelaporan, masya Allah, di tahun ini tahfiz yang paling banyak melakukan perubahan mungkin Ustaz. Baik itu pelaporan kita sekarang sudah kita simpan di awal. Jadi kita simpan di cloud datanya. Semua data kita naikkan ke cloud, di online kan semua sistem pelaporan. Jadi nanti harapannya yang kelas 1 sekarang ada data yang terrecord secara rapi sampai kelas 6 nanti. Jadi perkembangannya bisa kita lihat. Oh, anak saya kelas 1 hafalannya sampai sini nih. Nanti kelas 2 hafalannya ternyata udah sampai sini. Terus sampai kelas 6. Diharapkan bisa jadi oleh-oleh nanti di akhir sana. Anaknya bisa menerima laporan, bisa ketawa-ketawa sendiri. Oh, dulu saya kelas 2 sampai sini. Sekarang alhamdulillah sudah 10 juz misalnya. Masya Allah. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Baik, sebelum Bapak bertanya, mungkin saya izin bertanya. Yang bisa jawab hadiah yang tadi ini. Tadi sudah dijelaskan ada sabak, sabki, manzil, dan beki. Apa itu sabak? Nah, Pak Isan bisa menjawabkan itu? Oh, ada. Apa itu sabak? Hafalan yang baru. Masya Allah. Biasa. Nah, dari Umahat gantian. Apa itu sabki? Ya. Mik. Ada. Dioper itu mic-nya ke belakang. Apa itu sabki? Nah, apa itu mic-nya digigit sama anak-anak ya? Ulang apa? Mengulang hafalan yang baru dihafal. Baik. Apa itu manzil? Baik, ini yang belakang duluan. Cepet-cepetan. Belakang duluan. Ya, yang belakang. Baik. Apa itu manzil? Menyetorkan hafalan keseluruhan. Menyetorkan hafalan keseluruhan. Baik, boleh. Nah, betul ya.
Manzil itu murajaah hafalan yang sudah diuji. Murajaah mengulang-ulang hafalan yang sudah diujikan, itu disebut manzil. Manzil secara bahasa Arab dari kata nazala yanzilu manzilun. Yang dari bahasa Arab tahu ya, manzilun itu artinya rumah. Makanya manzil itu